البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kemarin kita telah mengambil hadis yang pertama dari bab yang kedua, yaitu seputar hadis-hadis pilihan berkaitan masalah salat dan thaharah, bersuci. Kita kemarin sudah mengambil hadis yang pertama, hadis yang masyhur, hadis ahad tapi sahih, yaitu hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengenai timbangan barometer ukuran di dalam amalan batin. Amalan yang batin itu nanti ukurannya hadis tersebut. Hadisnya tidak panjang tapi sedang dan lafadznya sering antum jumpai, sering antum dengarkan, dan bahkan mungkin antum semuanya sudah pernah menghafalnya. Hadis ini tercantum dalam hadis Al-Arba'in Nawawiyah nomor 1. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga nomor 1. Di dalam kitab Umdatul Ahkam juga nomor 1. Karena hadis ini memang patokan dalam amalan batin. Orang ketika mengarang kitab, ketika mengumpulkan suatu hadis, tergantung dengan niatnya. Paham ya? Sehingga barakallahu fikum, para a'immah ketika mereka mengumpulkan hadis dalam kitab-kitab mereka, seringnya mereka mengawali dengan hadis yang barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama di awal-awal kitab mereka, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tafadhal yang pertama. Faman kanat Naam, ahsanta barakallahu fikum, tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fikum, tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fikum, tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fikum, tafadhal.
Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Ya, na'am, tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Ba. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Ahsan, tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Ahsan, tafadhal. Antum siap? Tafadhal. Ila ma hajara. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal.
Naam, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Antum mau coba? Belum? Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Ulangi. Umar Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu. Naam, ahsantum, barakallahu fikum, hafizakumullah. Naam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dari bab seputar penyebutan dalil-dalil tentang salat dan juga taharah. Kita lihat, barakallahu fikum wa hafizakumullah, qala al-muallifu asbahullah wujubut taharati lis-shalah. Wajibnya bersuci untuk salat. Sudah kita lewati pembahasannya. Bersuci pada asalnya dengan air. Al-aslu bit-taharah bil ma'. Hukum asal dalam bersuci itu dengan air. Illa, kecuali inda adamil qudrah 'ala isti'malil ma', kecuali kalau dia tidak mampu menggunakan air, au inda adamil ma', atau ketika enggak ada air. Paham ya? Na barakallahu fikum, al-insan ba'da dzalik, seseorang setelah itu ketika menjumpai air atau tidak mampu menggunakan air, fatayammam, maka hendaknya dia tayammum. Paham ya? Jadi kaidahnya dalam masalah taharah ini, al-aslu fit taharah bil ma'. Hukum asal dalam suci itu dengan air, illa, kecuali inda adamil qudrah 'ala isti'malil ma', 'ala isti'malil ma' au inda adamil ma'. Dua keadaan tadi itu. Kecuali kalau dia tidak mampu menggunakan air atau tidak ada air. Paham ya? Dia enggak mampu menggunakan air, air melimpah, cuma enggak mampu karena sakit atau yang semisalnya, atau air enggak ada. Paham ya? Air tidak ada. Maka di sini disyariatkan untuk apa? Tayammum. Mahum insyaallah ya? Tayammum sudah kita lewati pembahasannya dan tata caranya. Paham ya? Dalam ayat yang kemarin kita baca, apa kemarin? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tangan di sini maksudnya telapak tangan. Kedua telapak tangan. Enggak perlu antum lengannya enggak perlu diusap-usap, cukup kedua telapak tangan. Wajah, kedua telapak tangan. Mahum insyaallah ya? Naam, barakallahu fikum. Kemudian kita lihat lagi. Orang kalau bersuci itu Allah Taala mencintai, suka, senang dengan orang-orang yang suka bersuci. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Karim,
Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai tawabin, orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Di antaranya bersuci untuk salat. Paham ya? Bersuci untuk salat. Nah, adapun yang sering antum dengar, ya mungkin antum dengar sebagian ulama berpendapat mengenai tidak bolehnya orang yang berhadas untuk menyentuh Al-Qur'an atau baca Al-Qur'an. Pendapat yang rajih wallahu alam, pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah dan juga Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah, bahwasanya diperbolehkan bagi orang yang junub atau orang yang sedang tidak suci atau orang yang haid bahkan nifas, boleh megang Al-Qur'an, boleh baca Al-Qur'an, boleh juga membersihkan masjid, boleh juga lewat karena ada keperluan lewat dalam masjid atau yang semisalnya. Paham ya? Hadis yang dibawakan oleh jumhur mengenai seorang wanita yang atau seorang yang junub atau perempuan yang haid tidak boleh megang Al-Qur'an atau tidak boleh barakallahu fikum masuk ke masjid atau yang semisalnya, itu hadisnya lemah. Paham ya? Kesimpulannya diperbolehkan. Adapun ayat yang sering antum dengar, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegangnya kecuali orang-orang yang disucikan. Manusia itu disucikan atau bersuci? Bersuci. Di situ bukan manusia yang disebut, adalah para malaikat. Para malaikat memang disucikan, malaikat enggak ada yang berbuat dosa. Semua malaikat taat semuanya. Mana ada malaikat yang bermaksiat? Diperintahkan oleh Allah Ta'ala bangkang, enggak ada. Semua malaikat apa? Semuanya taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu enggak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah dan mereka mengerjakan semua perintah yang Allah telah perintahkan. Jadi lafaz la yamassuhu illal mutahharun, mutahhar itu untuk malaikat, bukan untuk manusia. Karena kalau manusia bukan mutahhar tapi mutatahhir. Paham ya? Bersuci, bukan disucikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam bahasa Arab lain ya. Nah, barakallahu fikum, mutatahhir dari kata apa? Tatahhara, ya tatahharu, mutatahhir berarti orang-orang yang bersuci. Kalau mutahhar kan disucikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya di situ adalah para malaikat yang mereka menyentuh dan mengambil mushaf tersebut di Lauhul Mahfuz. Nah, barakallahu fikum. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kemudian salat ini manakala tidak ada taharah, tentunya tidak akan terima salatnya. Sebagaimana ibadah manakala tidak ada tauhid, maka tidak akan diterima ibadah tersebut. Karena taharah bagaikan apa? Bagaikan tauhid di dalam suatu ibadah. Nah, salat tidak ada taharah, enggak dianggap salatnya. Ibadah kalau enggak ada tauhid, itu juga tidak ada barakallahu fikum nilainya dalam ibadah tersebut. Mohon insyaallah ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi taharah ini akan hilang manakala ada hadas, sebagaimana tauhid akan hilang kalau ada apa? Kesyirikan. Ya enggak? Kalau ada kesyirikan, tauhid akan hilang. Kalau ada hadas, taharah pun akan hilang. Mohon insyaallah. Hadas ada dua, hadas akbar sama hadas asghar. Hadas asghar seperti kencing, BAB, kentut, itu hadas asghar. Hadas akbar janabah. Paham ya? Janabah dikemungkinkan dua perkara, imma karena ihtilam mimpi basah atau karena jima' berhubungan badan. Itu sudah perkara yang sudah kita lewati berkali-kali. Upayakan antum sudah paham dan juga sudah terpetik di benak antum semuanya. Kita lanjutkan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Masyaallah. Hadisnya pendek, simpel, padat. Insyaallah besok semuanya menghafal. Paham ya? Antum menghafal juga insyaallah ya? Naam. Antum pun juga menghafal antum Ubay insyaallah ya? Naam, barakallahu fiikum. Pendek hadisnya, pendek atau panjang? Mudah kan? Mudah ini ya. Naam, barakallahu fiikum. Kalau bisa dihafal, dihafal. Pendek sekali. La yaqbalullahu salata ahadikum
idza ahdatsa hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Paham ya? Jadi kalau dia berhadas kok enggak berwudu, enggak diterima salatnya. Tapi kalau antum sudah mandi janabah, mandi besar, itu tidak perlu wudu lagi pada asalnya. Kenapa? Karena yang akbar aja hilang, apalagi yang asghar. Paham belum? Yang asghar kan seperti kencing, BAB, kentut. Itu aja apa? Nah, barakallahu fikum kecil. Yang janabah yang besar itu aja hilang dengan mandi, apalagi yang kecil. Kalau yang besar sudah hilang, kecil ikut hilang juga. Paham ya? Itu kalau di dalam mandi tidak apa? Tidak berhadas lagi. Sejak awal mandi sampai selesai tidak berhadas dia. Maka dia sudah mewakili apa? Mandi besar tadi sudah mewakili menghilangkan hadas akbar, otomatis yang asghar juga hilang. Paham ya? Tapi kalau dia di dalam mandi besar, mandi janabah, kok beriringan dengan mandi tersebut mengeluarkan hadas, paham ya? Maka ahsannya, ahwatnya untuk berhati-hati dia wudu lagi. Kita lewati kan pembahasannya kemarin dalam kitab Thaharah kemarin ya. Nah, barakallahu fikum, kita lewati pembahasannya. Naam. Hadis yang mulia ini dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mengenang kembali sejarah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena kullama takarrar. Yang namanya suatu faedah semakin diulang-ulang semakin melekat. Oleh karena itu anak ulang kembali mengenai siapa sosok sahabat yang mulia yang dikenal dengan Abu Hurairah. Beliau kunyahnya Abu Hurairah. Paham ya? Ma'ruf dengan kunyah. Namanya diperselisihkan para ulama yang rajih Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nah, beliau sahabat yang mulia. Termasuk periwayat hadis yang paling banyak beliau ini. Paham ya? Dan ngandalkannya hafalan, bukan sekedar tulisan. Beliau enggak nulis, hafalan yang beliau pakai. Berbeda dengan Abdullah bin Amr bin As. Kalau beliau terkenal menulis. Tapi kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan hafalannya. Sangat luar biasa. Digelari dengan Abu Hurairah karena memang beliau senang memelihara kucing. Sebutkan dalam sejarahnya seperti itu ya. Nah, kemudian Abu Hurairah ini termasuk salah satu sahabat yang di dalam mencari ilmu itu sangat luar biasa semangatnya. Paham ya? Sampai beliau suatu ketika kelaparan. Disebutkan dalam suatu riwayat hingga perutnya diganjal dengan batu. Maksudnya itu karena saking laparnya itu ya. Itu pun masih mencari ilmu. Di mana mencari ilmunya? Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak asing lagi kalau beliau digelari apa? Termasuk dalam bagian al-muktsiruna fi riwayatil athar. Termasuk para perawi atau termasuk para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Pantunnya atau hafal? Coba. Nah, masanta barakallahu fikum, pantunnya sudah kita lewati berkali-kali. Pantun yang di dalamnya berisikan tentang penyebutan para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Anak ulang sekali lagi ya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Paham ya? Anak ulang lagi. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Pertama Abu Hurairah, kedua Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Habr Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Itu para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Suatu ketika Abu Hurairah mengalami rasa lapar yang sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau disebutkan dalam terjemahnya itu gulung-gulung ke tanah. Paham ya? Hingga dikirain apa? Ada semacam penyakit gila. Ya Abahir, abika junun. Ya Abu Hurairah, apakah kamu ada suatu kegilaan atau gimana gitu istilahnya ya. Intinya apakah ada barakallahu fikum sesuatu yang bikin gila atau yang semisalnya? Ternyata tidak. Bukan sebabnya karena gila, kan lapar.
Lapar, bayangkan itu. Setelah itu Rasulullah SAW mengeluarkan apa? Segelas air susu. Ini semakna ya. Nah, barakallahu fikum, setelah dikeluarkan segelas air susu, Rasulullah enggak langsung mengatakan tafadhal, isyrab, minum. Enggak. Nyuruh memanggil ashabus suffah. Orang-orang yang tinggal di masjid, orang-orang miskin, tinggal di masjid. Bayangkan, mondok di masjid. Jadi laki-laki lo mondok itu ada dalilnya ya. Nah, barakallahu fikum, jangan wah, laki-laki masa ada pondokan juga. Ashabus suffah itu mondok nginep di masjid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disuruh panggil mereka, dipanggil. Setelah datang di hadapan Rasulullah, bukan pertama kali Abu Hurairah yang suruh minum, bukan. Bagikan kepada mereka. Bayangkan itu. Padahal rasa laparnya luar biasa ini ya. Masya Allah. Akhirnya dibagikan ashabus suffah. Ashabus suffah tadi satu persatu minum. Tinggal terakhir Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Abahir, wahai Abu Hurairah, tinggal tersisa aku dan kamu." Apa kata Abu Hurairah? Bukan ana minum dulu ya Rasulullah, tidak. Beliau Masya Allah, beliau mengatakan anta ya Rasulullah. Bayangkan dia, mendahulukan Rasulullah. Kenapa kira-kira? Ternyata beliau ketika mengucapkan itu ada fikih di situ. Fikihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena percaya kalau sisanya Rasulullah itu ada berkahnya. Masya Allah. Paham ya? Percaya kalau sisa-sisa daripada bekas Rasulullah itu ada barakahnya. Memang benar ketika Rasulullah masih hidup, benar. Paham ya? Barakallahu fikum. Akhirnya tinggal aku dan kamu ya Abu Hurairah. Akhirnya Rasulullah mengatakan seperti itu. Abu Hurairah mengatakan engkau ya Rasulullah. Rasulullah minum. Kemudian gelas yang tadi diminum Rasulullah sisa. Diminum oleh Abu Hurairah sampai kenyang, enggak habis-habis air susunya tadi itu. Masya Allah, berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kisah seputar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Masya Allah. Kemudian suatu ketika beliau juga minta doa kepada Rasulullah agar ibunya itu masuk Islam. Pernah suatu ketika beliau mungkin sedih atau intinya pengenlah kalau Abu Hurairah ini ibunya masuk Islam. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya minta kepada Rasulullah SAW agar didoakan. Ternyata benar, begitu pulang langsung ibunya syahadat. Masya Allah. Na'am barakallahu fikum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Naam. Kita lihat hadisnya, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah Taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian. Tidak menerima, otomatis dia enggak sah salatnya. Karena enggak ada taharah, enggak bersucian itu. Naam. Idza ahdatsa hatta yatawadda. Apabila orang tersebut berhadas hingga dia berwudu. Jadi enggak diterimanya itu, nah barakallahu fikum, apabila berhadas sampai apa? Sampai dia berwudu baru diterima. Karena setelah berwudu otomatis apa? Di atas taharah, suci dia. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Hadisnya muttafaqun alaih. Sudah kita lewati ya. Sekedar pengulangan kembali, muttafaqun alaih, derajat tingkatan hadis yang paling atas. Nomor 1 sudah. Kalau muttafaqun alaih enggak usah ragu lagi. Sahih atau dhaif ya? Enggak usah tanya sudah. Muttafaqun alaih sahih. Paham ya? Nah, tingkatannya nomor 1 itu. Kedua, rawahul Bukhari. Ketiga, rawah Muslim, menyendiri. Imam Bukhari menyendiri riwayat infarada bil Bukhari. Yang ketiga, infarada bi Muslim. Kemudian yang keempat, haditsun sahih. Naam ala syarti syaikhain. Hadisnya sahih berdasarkan syarat dua syekh, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian berikutnya, haditsun sahih ala syartil Bukhari. Hadisnya sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari. Berikutnya lagi, haditsun sahih ala syarti Muslim. Paham ya? Imam Bukhari, Muslim. Tingkatannya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya lagi, haditsun sahih rijaluhu rijalus sahihain. Hadisnya sahih, para perawinya perawi-perawi yang ada di dalam sahihain. Masya Allah, kuat sekali ya sahihain itu ya ternyata ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya lagi, haditsun sahih rijaluhu rijalul Bukhari. Berikutnya lagi, haditsun sahih rijaluhu rijalul Muslim. Paham ya? Itu tingkatan-tingkatan di dalam masalah na'am barakallahu fikum hadis sahih. Yang paling nomor 1 yang muttafaqun alaih ini. Paham ya? Karena apa? Karena para ulama sepakat ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan.
Itu diambil kaidahnya itu ya. Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang disusun dalam masalah hadis setelah Al-Qur'an Karim adalah sahihan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah sepakat itu. Dulu sebelum munculnya Imam Bukhari, Imam Muslim, ada yang lebih utama lagi. Dan bahkan Imam Syafi'i menghafalnya. Imam Syafi'i menghafalnya, enggak sembarangan. Apa itu? Muwatta. Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghafal Muwatta, bayangkan. Kitabnya tebal lumayan, tapi Imam Syafi'i Masya Allah, beliau menghafal Muwatta usianya masih belia, masih muda. Nah, berguru dengan Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Ya, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Dihafal Imam Syafi'i. Karena sebelum munculnya sahihan, sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, para ulama sepakat tidak ada kitab sahih yang ada di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta Malik. Melainkan kitab Muwatta karya Imam Malik sebelum munculnya Sahihain. Pahami ya? Sebelum munculnya Sahihain. Setelah munculnya Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, barulah para ulama, nah barakallahu fikum, setelah meneliti dan mengecek ternyata apa? Dua sahih ini sangat mulia dan sangat besar sekali faedahnya, dan bisa dikatakan kitab rujukan untuk dalam masalah sahih. Enggak perlu ragu lagi. Paham ya? Adapun ashabus sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu masih memungkinkan ada yang sahih, ada yang dhaif. Oleh karena itu Al-Imam Al-Albani rahimatullah alaih, beliau punya karya apa? Disimpulkan kan? Sahih Ibnu Majah, sahih Abi Dawud, sahih An-Nasa'i. Karena ada yang sahih, ada yang dhaif. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Itu sekedar selingan mengenai faedah muttafaqun alaih. Kita lihat berikutnya. Qala asy-syarihu athabahullah Asy-Syaikh Abdul Khaliq hafizahullah taala wa ra'ah. Qala al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi kunyahnya siapa dan namanya siapa? Antum? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Punya anak namanya Zakaria enggak dia? Lah kenapa? 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 Punya anak namanya Zakaria enggak dia? Beliau. Punya enggak? Kenapa? Kenapa? Yang jelas? Ayo bantu yang jelas. Kenapa? Kenapa? Naam, karena beliau belum sempat menikah. Ketika meninggal dunia belum sempat menikah sehingga enggak punya anak namanya Zakaria. Seperti siapa kemarin? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullah ajma'atul ummah ala anna at-taharata syartun fi sihhatis shalah. Umat telah sepakat bahwasanya taharah bersuci syarat sahnya salat. Jadi kalau orang salat tanpa bersuci enggak sah salatnya. Sebagaimana ibadah tanpa tauhid tidak dianggap ibadahnya. Mohon insyaallah. Jadi salat bersama taharah itu bagaikan ibadah bersama tauhid. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Intaha min syarh Muslim. Ini dalam syarah Syarah Muslim ya. Imam Nawawi punya syarah Sahih Muslim. Kita lihat pantunnya ini, kalau antum bisa menghafal bagus, pantun mengenai pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul wudu majmu'atun fi hadhil abyat. Pembatal-pembatal wudu terkumpul pada pantun-pantun berikut ini. Ternyata Arab juga ada pantunnya ya. Naam. Arab pun juga ada pantunnya, ada puisinya. Nah, karena apa? Sudah kita lewati kan? Pantun atau puisi Arab itu sebagaimana pantun dan puisi Indonesia. Kalau baiknya baik ya baik, buruknya buruk. Ada baiknya, ada buruknya. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Khairuha khair wa syarruha syarr. Baiknya baik, buruknya buruk. Paham ya? Jadi pantun pun juga ada yang baik, ada yang buruk. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi para ulama terkadang berdalilkan dengan pantun itu untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Paham ya? Bukan untuk berhujjah. Kalau berhujjah ya otomatis Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Tapi terkadang orang lebih dekat memahami, lebih cepat memahami kalau apa? Menghafal apa? Pantun. Menghafal pantun. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nawaqitul wudu'i ya khalilu sab'un atat yad'amuha ad-dalilu yad'amuha dalilu
Ar-riddatu wa aklu lahmil ibil wa kharijun min duburin aw qubul. Naumun wa masul fardi wal janabah zawalul aqlin hadhihi isabah. Ini pantun-pantun seputar apa? Seputar pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. Jadi kalau barakallahu fikum orang wudu kemudian ada sesuatu di sini berarti apa? Batal wudunya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sedikit faedah. Apakah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak terdapat syarat-syarat yang mana hadis syad itu dhaif? Untuk masalah syarat tentunya bukan sekarang pembahasannya, tapi ada. Imam Bukhari mensyaratkan masing-masing perawi dengan syarat yang ketat. Imam Muslim bisa dikatakan syaratnya lebih ringan. Imam Bukhari mensyaratkan masing-masing perawi itu 2 syarat. Paham ya? Pertama mu'asarah, kedua apa? Al-luqi. Mu'asarah itu sezaman, masing-masing sezaman, luqi bertemu. Paham ya? Berarti ketat kan? Kalau Imam Muslim mensyaratkan mu'asarah sezaman, ma'imkanil luqi, bersamaan memungkinkan bertemu walaupun enggak bertemu. Paham ya? Jadi syaratnya Imam Muslim lebih ringan daripada syarat Imam Bukhari. Oleh karena itu para ulama sampai mengedepankan Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Kalau mau lihat pantunnya bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, dinukilkan di sana oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tasyajara qaumun, gitu lafaz awalnya. Kaum mereka berselisih pendapat mengenai mana Imam Bukhari atau Imam Muslim didahulukan, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Karena Imam Bukhari enggak sembarangan ya. Imam Bukhari ketika meletakkan syarat tersebut sangat ketat sekali. Tujuannya apa? Biar tidak ada orang yang menyusup kemudian memalsukan hadisnya. Paham ya? Ketat sekali. Mu'asarah sama luqi. Luqi itu bertemu, berjumpa, mu'asarah itu sezaman. Paham ya? Adapun kritikan di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terkadang ada kritikan yang semisalnya itu wajar, tapi tidak sampai tingkatan dhaif. Paham ya? Tidak sampai tingkatan dhaif. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian terkadang riwayat, juga ada riwayat yang terbalik juga dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Maksudnya riwayat tersebut terbalik, yang sahih adalah riwayatnya mengenai 7 orang yang mendapat naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di sana terbaliknya apa? Barakallahu fikum, nisbahnya di dalam Sahih Muslim terbaliknya hatta ta'lama yaminuhu ma tawfiq shimaluh. Hingga tangan kanannya itu tidak tahu apa yang infakkan tangan kirinya. Itu terbalik, maklub namanya. Yang sahih riwayat yang mahfudhah, riwayat yang terjaga, riwayat yang sahihah itu terbalik. Maksudnya bagaimana? Yang pertama terbalik, yang sahih hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Paham ya? Hingga tangan kirinya itu enggak mengetahui apa yang terinfakkan tangan kanannya. Itu yang sahih, riwayat yang sahihah. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, untuk mengenai syarat-syarat hadisnya syad itu dhaif. Kalau syad adalah jelas dhaif, jelas. Cuman Imam Bukhari yang disebut para ulama syarat-syarat dalam sahihnya itu untuk masing-masing perawi harus apa tadi? Mu'asarah sama luqi. Mu'asarah itu sezaman, luqi itu harus bertemu, harus berjumpa, sehingga syaratnya ketat. Syaratnya sangat ketat. Dan tentunya antum semuanya udah tahu Imam Bukhari itu adalah seorang imam besar ahlul hadis, dan Sahih Bukhari sendiri itu enggak sembarangan ya. Kitab Sahih Bukhari itu sangat kuat sekali. Mulai dari para perawinya, sanadnya, hadisnya. Dan Imam Bukhari sebelum meletakkan hadisnya itu dalam Sahih Bukhari, salat 2 rakaat terlebih dahulu. Masya Allah, salat 2 rakaat terlebih dahulu baru beliau meletakkan. Itu termasuk sebutkan dalam terjemahnya ya. Masya Allah. Kemudian juga Imam Bukhari karena kuatnya hafalan, ini sekedar merembet-rembet faedah ya. Karena kuatnya hafalan beliau, sampai-sampai beliau digelari dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Masya Allah. Hafalannya berapa kira-kira? Arba'in Nawawiyah 42 hadis atau berapa hafalannya kemarin Irbat? Berapa hafalannya? Banyak atau enggak? Banyak. Berapa banyaknya? Ingat enggak? Atau belum disampaikan kemarin? Yang sudah pernah dengar tahu insyaallah. Berapa hadis yang dihafal Imam Bukhari, Ibrahim? 100.000 hadis sahih. Kemudian 200.000 hadis yang tidak sahih.
100.000 bayangkan, bukan 1.000, 100.000. Masya Allah. Disebutkan dalam terjemahnya itu ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Bukan 100 ya, 100.000. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita Arba'in Nawawiyah ya, Masya Allah, Arba'in Nawawiyah, Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin, Imam Bukhari, Masya Allah, 100.000. Luar biasa. Kita tutup faedahnya ya, kita tutup faedahnya. Nah, mengenai Imam Bukhari ini, jadi seringnya banyak orang yang ingin mengkritik beliau, tapi seringnya kalah kritikannya. Walaupun istilahnya namanya kritikan itu tetap ada aja ya. Kenapa kalah? Dipermisalkan beliau kan gunung. Ya, kalau orang misalkan nanduk gunung, itu permisalannya bagaikan apa? Bagaikan kambing nanduk gunung. Paham ya? Kira-kira gunung yang sekuat itu ditanduk bagaimana? Patah enggak gunungnya? Yang patah gunungnya atau tanduknya? Tanduknya patah gitu loh. Maksudnya beliau itu sangat kuat sekali dalam masalah ilal, kuat sekali. Sehingga kalau ada orang macam-macam ingin menanduk beliau, ingin mengkritik itu seringnya kalah. Paham ya? Kisah yang sangat mengharukan, anak ulang lagi enggak masalah. Ketika beliau datang ke Baghdad. Beliau datang ke Baghdad, barakallahu fiikum, disambut oleh ahlul hadis di sana. Sambutannya bukan dengan makanan, minuman, bukan. Dengan hadis dibolak-balik. Hadisnya dibolak-balik. Sudah dipersiapkan ahlul hadis yang ada di Baghdad 10 orang. 10 ahlul hadis. Masing-masing 10 hadis membawakan 10 hadis. Paham ya? 10 orang tadi itu masing-masing membawakan 10 hadis, dibolak-balik sanadnya. Bayangkan itu. Kalau kita mungkin mumet pusing ya kepala ya. Imam Bukhari ini akan kedatangan Imam Bukhari. Mereka ingin ngetes, nguji, benar enggak beliau ini orang yang hafalannya kuat. Akhirnya apa? Benar, begitu beliau datang, disajikan masing-masing muhadis tadi menyajikan 10 hadis dibolak-balik sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan, haddatsana alan, dibolak-balik. Setiap kali hadis disodorkan Imam Bukhari mengatakan la adri, aku enggak tahu. Masya Allah. Sampai 100, kan 10 berarti 100 ya. 100 hadis beliau cuma mengatakan aku enggak tahu, aku enggak tahu. Akhirnya orang heboh. Mana ini kata Imam Bukhari enggak? Katanya muhadis, katanya hafalannya kuat kok bilang enggak tahu. Ternyata ada sesuatu di balik itu. Aku enggak tahu kalau itu hadisnya. Hadis yang kamu sampaikan itu keliru semuanya, yang benar ini. Yang keliru diulang Imam Bukhari, yang benar disebutkan. Yang aku tahu semua hadis yang kamu sampaikan itu enggak benar. Disebutkan yang benar haddatsana fulan, haddatsana alan. Masing-masing hadis yang sanadnya dibolak-balik dikembalikan kepada sanad yang semula. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Jadi beliau ketika mengatakan aku enggak tahu, itu bukan berarti enggak tahu sama sekali. Enggak tahu kalau hadisnya itu seperti itu. Yang aku tahu, hadis itu kebalik yang benar seperti ini. Masya Allah. Yang terbalik pun juga tahu, dibenarkan sekalian itu loh. Haddatsana fulan, haddatsana alan. Akhirnya mereka mengakui ternyata Imam Bukhari memang benar-benar imam. Nah, barakallahu fiikum. Kembali ke pantun, pembatal-pembatal wudu terkumpul pada pantun tersebut. Kalau antum mau menghafal bagus sekali. Nah, barakallahu fiikum. Apa pantunnya? Nawaqidul wudu'i ya khalilu, sab'un atat yad'umuhad dalilu. Ar-riddatu wa aklu lahmil ibil wa kharijun min duburin aw qubul. Naumun wa masul farji wal janaba. Zawalu aqlin hadhil isabah. Ini pantunnya. Pembatal wudu itu ya khalil wahai sahabatku. Sab'un ada 7. Atat telah datang didukung oleh dalil. Yad'umuha ad-dalil. Didukung oleh dalil. Apa itu? Ar-riddah, murtad. Pembatal wudu ada 7. Ada berapa? 7. Pertama, murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam, pindah agama. Yang kedua, aklu lahmil ibil, makan daging unta. Batal wudunya. Lah kenapa batal? Apakah unta itu najis? Kita katakan bukan masalah itu. Para ulama telah menyebutkan hikmah di balik batalnya wudu ketika makan daging unta, namanya hikmah apa? Hikmah yang tidak nampak. Dikenal dengan apa? Illah ta'abudiyah. Illahnya itu alasannya semata-mata untuk beribadah. Mau enggak dia ibadah gitu loh. Kan orang kadang keberatan, masa mau makan daging unta kok wudu lagi. Mau wudu enggak gitu loh. Kalau mau wudu itu ibadah gitu loh. Jadi illahnya itu ta'abudiyah illahnya. Illah itu kan ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Paham ya? Kalau tidak dijumpai illah yang nampak, illahnya ta'abudiyah, semata-mata untuk beribadah. Paham maksudnya ya?
Karena kita juga mikir kan, apa ya sebabnya? Makan daging unta kok batal wudunya ya? Padahal daging unta ini kan untanya kan halal. Kok bisa batal wudu? Kita katakan ilahnya ta'abudiyah. Dalam rangka semata-mata ibadah. Kalau dia mau wudu berarti ibadah, kalau enggak wudu ya keliru dia. Karena salatnya enggak sah nanti, batal wudunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum? Yang pertama apa? Murtad. Kedua makan daging apa tadi? Makan daging unta. Yang ketiga, wa kharijun min duburin. Keluar dari dubur. Dubur itu arah belakang. Paham ya? Keluar dari dubur, keluar dari arah belakang ini ada dua kemungkinan. Yang keluar ada dua kemungkinan. Ima keluar angin, kentut, atau keluar zat TA1, kotoran manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum itu juga batal wudunya. Batal wudunya ya. Ewa. Kalau kubul bagian depan kencing, air kencing. Paham ya? Air kencing. Ini yang ma'rufnya seperti itu ya. Naam. Jadi yang pertama riddah murtad, yang kedua makan daging unta, yang ketiga apa? Nah, keluar dari dua jalur, kubul dan dubur. Yang keempat, naumun, tidur. Tidur batal wudu, tapi tidur yang bagaimana? Ada dua. Tidur yang namanya naumun khafif, tidur yang ringan, ngantuk-ngantuk gini. Paham ya? Ringan, dibangunin masih sadar, dengan suatu sadar. Ada yang naumun mustaghriq, tidur yang menenggelamkan, lelap tidurnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, misalkan dia taruhlah apa? Nunggu imam apa? Nunggu imam datang. Gini dia. Qomat enggak dengar juga, imam takbir masih gini ya. Begitu amin. Allah musta'an. Itu datang tenggelam dia, wudu. Paham ya? Namun kalau dia masih ringan-ringan gini, ngantuk-ngantuk gini, qomat masih dengar, suara-suara masih dengar, itu namanya naumun khafif, tidur yang tidak menenggelamkan, itu enggak batal wudu. Paham ya? Tapi kalau dia merasa sudah tenggelam larut, bahkan mimpi, lebih baik wudu. Paham ya? Karena khawatir nanti enggak sah salatnya. Paham maksudnya? Jadi kalau ngantuk-ngantuk ringan enggak masalah, tapi kalau ngantuknya berat, sudah enggak kedengaran sama sekali, takbir baru dengar, itu berarti wudu. Paham ya? Jadi naum di sini enggak sembarangan. Naumnya tidur, tidak semua tidur membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana? Tidur yang lelap, tidur yang menenggelamkan. Sudah kita lewati dulu dalam kitab Thaharah, ya enggak? Dalam kitab Thaharah, kitab Taisirat. Nah, barakallahu fiikum, fikihiyah itu yang sudah kita baca. Nah, kemudian berikutnya wamasul farj, dan menyentuh kemaluan, memegang kemaluan, menyentuh kemaluan tanpa hail, tanpa adanya pemisah. Paham belum? Maksudnya langsung bersentuhan tanpa ada pemisah. Kalau ada pemisah, handuk, kain, sirwal, sarung, enggak batal wudunya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiikum. Wallahu alam, para ulama berbeda pendapat mengenai ini, apakah itu maksudnya kemaluan dia sendiri atau orang lain. Nah, yang rajih wallahu alam, nah selama tidak ada yang malingkan dari itu, semuanya kembali kepada hukum asalnya, menyentuh kemaluan dia sendiri. Paham ya? Adapun kalau kita misalnya taruhlah nah udah wudu, kemudian anak kecil, anak kita lah taruhlah lagi kencing atau BAB, kita cebokin misalkan atau kita bersihkan, itu enggak sampai batalkan wudu kita, cukup cuci tangan saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat wal janabah. Janabah ini juga pembatal wudu. Janabah juga pembatal wudu. Janabah itu apa sih? Sudah kita lewati. Janabah itu imma karena hubungan badan, imma karena ihtilam, mimpi basah. Ihtilam itu mimpi basah yang menunjukkan seseorang itu sudah dewasa. Paham ya? Termasuk tanda dewasanya seseorang, lelaki maupun wanita, di antaranya ihtilam ini. Mimpi basah. Nah, barakallahu fikum, mimpi berhubungan badan. Naam. Kemudian untuk mengenai tanda dewasanya seorang kalau laki-laki selain ihtilam, apalagi di antaranya? Biasanya mulai suaranya besar. Paham ya? Suaranya sudah berubah suaranya. Dulu suaranya kecil, melingking gitu ya. Kemudian kalau sudah dewasa biasanya suaranya besar. Biasanya ini apa namanya nih? Apa namanya nih? Jangkut ini ya. Nah, ini biasanya membesar juga ini. Ada yang besar, menonjol, itu ada yang biasa, tapi suaranya berubah. Paham ya? Suaranya berubah, itu termasuk tanda-tandanya antaranya. Tentunya bukan di sini pembahasannya. Berikutnya pembatal yang selanjutnya zawalul akal, hilang akal. Hilang akal juga termasuk pembatal apa? Pembatal wudu, hilang akal. Hilang akal maksudnya bagaimana hilang akal ini di antaranya? Bisa gila, bisa apa lagi? Pingsan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, bisa apa lagi? Di antaranya hilang akal ini?
Apa? Pingsan, tidur juga masuk kan, tidur lelap tadi, karena dia nggak sadar, mengigo itu juga termasuk. Nah, itu batal wudunya juga kalau sampai mengigo sampai tidur lelap kan membatalkan wudu. Sudah kita lewat tadi ya. Kata beliau hadil isabah, inilah yang benar. Ana ulang lagi, nawaqidul wudu'i ya khalilu sab'un atat yad'amuhad dalilu ar-riddatu wa aklu lahmil ibil wa kharijun min duburin aw qubul naumun wa masul farji wal janabah zawalu aqlin hadhil isabah. Ini pantunnya kalau antum hafal bagus, kalaupun enggak menghafal pantunnya yang penting sudah tahu. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.